Puluhan tenaga medis gelar aksi demo dengan melakukan pemasangan baleo yang bertuliskan tuntutan pembayaran intensif dan tunjangan pembayaran jasa medik yang belum terbayarkan pada Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023 kemarin. Tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Selebi Solu Intensif dan pembayaran jasa medik selama 5 bulan belum terbayarkan terhitung mulai dari bulan Maret. Mereka menuntut jika belum dibayar maka tenaga medis RSUD Selebi Solu akan mengambil tindakan. Selain itu ada juga beberapa pelayanan di Rumah Sakit Selebi Solu Kota Sorong yang tidak melayani sehingga ada salah satu pasien yang ngamuk dan ribut di rumah sakit karena kesal anggota keluarganya yang lagi sakit tidak dilayani oleh para tenaga medis. Ya kalau rumah sakit di sini lihat bagaimana dari pemerintah di sana lihat bagaimana. Tanggulangi hal ini dilihat. Cepat untuk melihat hal ini. Tidak ada untuk kami mau baca-baca, tidak ada. Kita tidak ada mau baca-baca di sini. Kami di sini orang sakit. Kami datang di sini rumah sakit. Ini rumah sakit. Ini rumah sakit. Ini bukan kita datang pergi di dinas apa sosial kah, dinas apa untuk cari bantuan, tidak. Ini kita datang di rumah sakit. Jadi rumah sakit melihat hal ini. Rumah sakit melihat hal ini untuk bagaimana dia menanggulangi hal ini. Dia bertanggung jawab dengan hal ini. Masyarakat yang ada ini, pasien yang ada ini, berdiri semua di pasien untuk melihat hal ini. Sementara itu Ketua Komite Medik RSUD Selebi Solu Syarifuddin menjelaskan insentif yang belum dibayarkan selama 5 bulan. Untuk itu kami menuntut agar pekan ini dibayar. Jika belum bisa dibayar kami para dokter memohon maaf akan berdampak kepada pelayanan. Juli ya, sampai Februari ya. Insentifnya banyak teman-teman ya menuntut haknya lah ya. Sangat wajar apabila kemudian mereka sudah menjalankan kewajiban di balik beban kerja begitu besar, kemudian belum muncul untuk dipenuhi sesuai dengan. Ya, sementara ini sih kami menuntut kalau misalnya kita berharap pekan ini dibayarkan. Kalau misalnya perlu juga ya mungkin kita sementara ini akan mohon maaf pada pasien seluruh masyarakat untuk menutup sementara pelayanan rawat jalan. Kalau misalnya juga belum ya mungkin akan bermohon kepada pelayanan-pelayanan. Kita berharap sih semoga itikat baik kami ini mendapat respons yang baik ya. Ya sebenarnya sih sudah langsung juga ya, cuman kami ya mungkin teman-teman juga boleh bilang kesabarannya sudah ini ya, sehingga kita berharap dengan ini mudah-mudahan ya para pemegang kebijakan itu bisa melihat ini sebagai sebuah hal ya yang memang bisa dipikirkan untuk kemudian teman-teman yang sudah bekerja ya itu bisa dipenuhi hak-haknya. Selain itu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Selebi Solu Kota Sorong Dr. Susi Pejitmau menjalankan terkait aksi yang dilakukan oleh teman-teman dokter yang menuntut pembayaran insentif sebagai Direktur Utama RSUD Selebi Solu Kota Sorong untuk menjadi penghubung kepada Bapak Wali Kota untuk menyuarakan aspirasi teman-teman untuk insentif. Kami sudah melakukan pembayaran. Ya, kami perlu melaporkan bahwa saya sendiri di sini direktur sebagai penghubung ya. Saya untuk Pak Wali Kota saya harus membantu dan teman-teman di sini saya menjadi penghubung untuk bagaimana menyuarakan aspirasi mereka, melakukan tugas kami. Saat ini untuk insentif kami sudah melakukan pembayaran dari bulan Januari, Februari. Untuk selanjutnya sedang berproses ini. Untuk diketahui, untuk dokter spesialis, kami waktu itu ada minta bantuan ke provinsi, permohonan bantuan ke provinsi dan Papua Barat Daya, dan sudah ada penandatanganan hibah alat kesehatan dari Gubernur Provinsi Papua Barat Daya kepada Wali Kota Sorong, hibah alat kesehatan dan hibah bantuan keuangan untuk dokter spesialis dan dokter IGD. Itu sudah ada penandatanganan sehingga semuanya dalam proses sedang pengajuan. Nah, ini karena menyangkut keuangan jadi sedang melakukan proses untuk persiapan dokumen.
persiapan dokumen. Dan pastinya begini, kami ada di bawah kota. Kota menyiapkan 4 kali dalam 1 bulan sesuai kemampuan keuangan daerah. Nah itu dalam DPA Induk 4 kali dalam pembayaran 2023. Sisa 8 bulan kami sudah mengupayakan. Saya tugasnya membantu Pak Wali, jadi saya harus mengupayakan untuk mendapatkan kekurangan itu untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Itu sudah kami lakukan kepada Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan proposal kami dan dijawab dengan hibah. Provinsi sudah mengakomodir itu untuk 8 bulan untuk dokter spesialis dan dokter IGD. Yang sebelumnya dokter IGD ini kami tidak bisa merekrut ya, selama beberapa tahun ini dokter IGD itu bekerja tanpa ada ikatan PKS. Tapi tahun ini puji Tuhan dengan ada bantuan dari upaya dari manajemen, sudah ada bantuan, kami sudah merekrut 3 orang dokter bantu di IGD untuk diberikan insentif juga seperti itu. Nah semuanya ini sedang dalam proses. Untuk nakes sudah kami mengupayakan juga dan itu akan diakomodir di dalam anggaran perubahan. Tuh. Awalnya 4 bulan kami mengupayakan, sudah komunikasikan dengan dokter, dengan bagian keuangan kota dan akan diakomodir kekurangannya itu dalam anggaran perubahan. Jadi ini masalah waktu dan kesabaran karena semua sedang proses. Sebagai bukti tanggung jawab kami itu kami sudah sudah membayar dari bulan Januari Februari itu sudah bayar. Yang awalnya hanya 3 kali petunjuk kami untuk diubah dalam bayar Januari Februari, kan berarti bukan lagi triwulan, kami sudah kasih petunjuk bayar Januari Februari bayarnya seperti itu. Nah langkah selanjutnya kami akan koordinasi dengan bagian kota, minta petunjuk untuk bisa mengakomodir lagi sebagai talangan. Itu upaya kami kalau memang dikasih izin dari kota. Itu pun tergantung juga dengan kemampuan keuangan di kota dan rumah sakit. Itu penyerahan DIPA kalau tidak salah agak terlambat Bapak ya. Penyerahan DIPA agak terlambat. Lalu Maret sampai Agustus, Januari Februari sudah dibayarkan. Spesialis 23 ya? Oh ya, tambahan ya. Dokter umumnya ada. Yang pastinya anggaran itu ada. Teman-teman nakes lain pokoknya yang merawat pasien ini kami upayakan untuk mendapat 12 bulan. Kami manajemen yang orang kantor hanya 4 kali mengikuti dari kota seperti itu. Jadi tadi kami sudah bicara diskusi dengan teman-teman, sudah menyampaikan yang mungkin mereka ini trauma dengan masa-masa lalu, takutnya diputihkan seperti itu. Akhirnya melakukan aksi ini untuk minta perhatian. Nah, tadi kami sudah lakukan pertemuan, mereka sudah menyampaikan aspirasi dan kami tetap tindak lanjut karena barang itu ada. Itu ada, tinggal kita proses dokumen-dokumen pertanggungjawaban ini yang harus sedang kita persiapkan. Tadi dalam pembicaraan sudah kami sampaikan dan memang mereka menuntut untuk dalam minggu ini ada realisasi. Kami akan mengupayakan itu untuk kalau bisa kita akan ada komunikasi yang kita lakukan tentang tanggung jawab ini kan bagian sebetulnya sumpah dokter juga nanti kembali ke mereka. Tuntutan nanti kita lihat ke depan. Siapa tahu dalam 1 minggu ini ada perubahan dan itu bisa tidak terjadi seperti itu. Pelayanan tetap jalan, harus tetap jalan, pelayanan harus tetap jalan. Disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya saat ditemui di kantor Sekretariat Provinsi Papua Barat Daya Dr. Naomi Neti Howai Sagrim Kadis Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Kebun Provinsi Papua Barat Daya saat dikonfirmasi media ini menjelaskan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya memerintahkan saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan tindakan-tindakan dalam penyelesaian hal ini dan saya sudah memanggil Kepala Dinas Kota Sorong serta Direktur Rumah Sakit Selebe Solu dokter spesialis untuk membahas kesejahteraan para tenaga medis lainnya. Dana yang disediakan untuk 8 bulan dan 28 nakes kami juga siapkan biaya sebesar 3 miliar 600 lebih untuk dibayar secepatnya karena ini memang butuh proses dan SK Gubernur. Kesehatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa menolong penyelesaian ini dan hari ini saya telah memanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong diwakili oleh Sekretaris Dinasnya lalu manajemen Rumah Sakit Selebe Solu
direktur maupun sekretaris dan manajemen rumah sakitnya hadir, ditambah dengan komite medik yang melakukan demo, mereka hadir, ketuanya Dr. Sarifuddin dan sekretaris Dr. Krimadi sudah ada. Kami membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, dalam hal ini pembayaran insentif dokter spesialis maupun tenaga medis lainnya. Jadi di dalam penyelesaian tadi kami melihat ada miss antara dinas dengan rumah sakit untuk masalah perencanaan, sehingga Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, karena sesuai dengan kebijakan gubernur selama menyampaikan arahan sambutan di mana-mana, beliau sampaikan bahwa provinsi ini hadir untuk membantu memberi solusi bagi pemerintahan di kabupaten kota. Kami tadi dalam menyelesaikan itu, mereka sudah membayar honor daripada dokter spesialis itu 2 bulan, Januari dan Februari. Sementara yang lain tidak, karena belum ada dana. Lalu itu juga mereka bayarkan dari dana BLUD-nya. Lalu tadi dilaporkan bahwa Dinas Kesehatan Kota melalui pemerintah kota juga sudah menyiapkan untuk akan membayar honor mereka ini sampai dengan bulan April. Kami dari provinsi, saya telah menganggarkan itu untuk 8 bulan. Dan tadi kami sudah sepakati untuk pencairannya. Ada dana yang disiapkan oleh pemerintah provinsi Papua Barat Daya lewat DPH kami yang saya rencanakan sesuai dengan perencanaan yang kami minta dari mereka untuk 8 bulan dengan 28 nakes yang nanti dibayarkan itu ada 3.600.000.000 lebih. Dikeluarkan cepat karena ini memang anggaran butuh proses dan harus ada SK gubernur dan lain-lain, karena ini hanya sebatas hibah. Yang punya rumah sakit ini adalah pemerintah kota, tapi yang berobat di sana adalah warga masyarakat Provinsi Papua Barat Daya, sehingga kami juga harus dan wajib membantu rumah sakit tersebut. Jadi tadi sudah bicara untuk tidak usah demo lagi, tunggu saja beberapa minggu ke depan ini uangnya sudah ada, tinggal proses pencairan. Lalu kota juga sudah siap untuk membayarkan dari 2 bulan sisa sampai dengan bulan April. Yang selanjutnya kita berharap nanti di dalam perubahan baik di kabupaten, kota Sorong maupun provinsi bisa kita bantu. Lalu untuk diketahui, provinsi ini tidak bantu rumah sakit Celebes Hulu saja. Rumah sakit JPW juga kita bantu, karena mereka dua ini rumah sakit pemerintah yang membackup semua pelayanan kesehatan di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya.